Teman-teman semuanya, berjumpa kembali di Berbagi Cerita. Hari ini kita membahas tentang menabung. Seberapa pentingkah kita atau menabung? Nah, menabung ini memang sangat penting untuk masa depan kita, ataupun kita mempunyai sesuatu hal yang urgent, kita membutuhkan tabungan atau keuangan. Karena kita tidak tahu keuangan itu kapan kita bisa naik, kapan kita bisa turun. Seperti kita menjalani kehidupan ini, di mana kita bisa bahagia maupun kita tidak bisa bahagia. Teman-teman, bagaimana sih cara kita menabung itu lebih terbiasa dan lebih mudah? Salah satunya yaitu kita pola hidup dengan cara frugal living ataupun hidup yang sederhana. Maksudnya sederhana di sini bukan kita tidak suka atau tidak menjalankan sesuatu hal-hal yang hobi karena takut kebanyakan pengeluaran, itu tidak, teman-teman. Kita tetap menjalankan hobi sebagaimana mestinya, tetapi kita mempunyai kontrol atau mempunyai boundaries di mana kita tidak harus keluar jauh dari apa yang kita harapkan atau kita rencanakan. Karena dengan kita hidup frugal living dengan sederhana, kita akan lebih mudah untuk menabung, tidak membuat keuangan kita itu mengeluarkan hal-hal yang tidak perlu. Cukup secukupnya. Sesuai dengan di zaman ini, kita itu banyak disuguhi dengan tren-tren, salah satunya tren fashion, tren koleksi, ataupun tren yang membuat kita ingin membeli karena ada flash sale dan sebagainya. Tabungan di sini, teman-teman, kita mempunyai yang kedua itu mempunyai tabungan dengan tempat khusus. Teman-teman harus mempunyai tabungan tempat khusus. Yang pertama yaitu tabungan untuk kehidupan dan tabungan kehidupan sehari-hari maksudnya, dan tabungan untuk masa hari tua, teman-teman. Kita mempunyai dua rekening terserah itu, teman-teman. Itu bisa untuk rekening transaksi perbisnisan, dan yang kedua tabungan yaitu untuk hari tua. Di hari tua ini, teman-teman, tabungan sekarang sudah mudah. Ada banyak aplikasi dan ada juga di perbankan. Di aplikasi itu macam-macam, teman-teman. Ada yang kena admin, ataupun kalau di bank kan ada kena admin. Kalau di aplikasi itu ada yang tidak kena admin. Tapi semuanya itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, teman-teman. Kalau di bank itu sudah mempunyai nama dan mempunyai brand atau mempunyai integritas yang sudah tidak diragukan. Dan di aplikasi pun juga ada, teman-teman tinggal pilih. Yang penting teman-teman mempunyai dua tabungan ataupun dua simpanan. Selain itu juga, teman-teman, menabung itu tidak harus dengan uang kita dimasukkan ke tempat celengan atau kita diamalkan di dompet. Teman-teman bisa menabung dengan cara yang digital, dengan kita menabung emas ataupun kita menabung dengan saham atau dengan kripto. Tapi teman-teman, sebelum mempunyai angan-angan untuk menabung di digital, sebaiknya teman-teman pelajari dulu, cari informasi sebanyak-banyaknya, karena semuanya itu, teman-teman, ada plus minusnya. Bagaimana kita cara meminimalisir untuk kekurangan, dan bagaimana cara kita untuk menarik sebuah keuntungan. Dengan cara menabung bukan berarti uang kita itu stagnan atau tidak berkembang, teman-teman, tapi kita mengamankan aset supaya kita tidak mengeluarkan atau membeli barang-barang yang kurang digunakan. Yang kedua, mempunyai kesadaran diri. Yang ketiga, teman-teman, maaf. Yang ketiga, mempunyai kesadaran diri atau membiasakan diri untuk kita menabung. Biasakan, karena dengan cara kita membiasakan, karena kita sampai memudahkan untuk membuat bahagia. Cobalah dengan menabung dikit sedikit, kita mempunyai kebiasaan. Kalau kita tidak menabung, kita mempunyai rasa kekurangan. Dengan kita menabung, kita mempunyai rasa kegembiraan tersendiri, teman-teman. Tidak perlu banyak untuk mengawali, yang penting itu rutin. Cukup 1.000, 2.000, dan kelipatnya 1.000, 100.000, dan lain sebagainya. Nah, di waktu tertentu, teman-teman mungkin mempunyai rezeki lebih, itu dapat door prize atau dapat kelebihan dari lembur, itu kan mempunyai hal yang lebih. Teman-teman bisa sisihkan uang itu langsung ditabung. Ditabungnya tidak harus semuanya, teman-teman, disisihkan dari seperempat, setengah, atau
seberapa teman-teman bisa sesuaikan dengan keuangan, karena keuangan seseorang itu berbeda-beda. Yang keempat, yaitu kita memanfaatkan kembali apa yang bisa dimanfaatkan, Lur. Contohnya, kita mempunyai kotaan kecil, kita waktu mau bekerja atau kemana, dan mungkin dirasa bisa untuk membawa bekal, bawalah bekal, Lur. Bawa bekal ini sangat membantu daripada kita membeli jajanan di luar, mungkin bisa menghemat di keuangan kita. Ataupun kita mempunyai waktu hal-hal yang tertentu pada waktu hari itu banyak makanan, kalau bisa diamankan, kalau bisa diawetkan untuk dimakan besok. Itu sangat membantu juga. Contoh makanan, kita mau ada nasi yang sisa, kita tidak harus langsung buang, bisa dimasukkan ke kulkas dulu dan besoknya digoreng juga enak. Itu juga menambah suatu cara untuk kita menghemat, Lur. Berhemat bukan berarti kita pelit pada diri sendiri, tapi berhemat sebenarnya itu menyayangi kita sendiri. Yang kelima, kita mempunyai jadwal, Lur. Jadwal, kita mempunyai target. Kalau perlu teman-teman bisa tulis di handphone ataupun di tempat yang mudah ditemui atau dijumpai, di kamar ataupun juga di tempat rias teman-teman. Itu mempunyai tulisan atau penyemangat atau jadwal, saya dengan target sekian kita akan mendapatkan ini atau ini. Atau lebih mudahnya teman-teman biar tidak lupa, sekarang juga banyak ya aplikasi ataupun juga m-banking itu yang namanya tabungan rencana. Teman-teman bisa sisihkan, mungkin dirasa awal itu berat, kita menyisihkan sekian ribu, sekian ratus ribu untuk per minggu atau per bulan. Tapi kalau kita sudah terbiasa, itu rasanya sudah terasa teman-teman. Dan di akhirnya nanti di finalnya itu teman-teman bisa langsung mengunduh apa yang dihasilkan tadi. Teman-teman untuk menghasilkan unduhan tadi atau tabungan, jangan lupa itu tetap juga disimpan, ataupun teman-teman kalau mempunyai bisnis atau mempunyai rencana untuk perkembangan ekonomi juga bisa disalurkan di situ. Nah teman-teman, tidak harus semuanya disalurkan. Kalau teman-teman masih ragu dengan apa bisnis yang ada, teman-teman sudah semampunya saja kita bisnis, dan bisnis itu kan ada uang ya, Lur. Nah itu mempunyai high risk, mempunyai resiko yang tinggi atau resiko yang rendah. Teman-teman bisa harus membaca dan bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sewaktu itu uangnya hilang atau gimana, itu tidak mempengaruhi besar di keuangan kita. Ya itu tadi teman-teman, berbagi 5 tips cara menabung untuk membiasakan kita berhemat dan juga untuk memikirkan masa depan. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.